Selamat pagi, salam sejahtera, dan kita bertemu untuk sama-sama mengalami perjumpaan dalam kasih setia Tuhan melalui pembacaan dan pewartaan firman bersama saya, Pendeta Ripka Yuneri Atalaka dari GPB Jemaat Hosea Surabaya. Sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah, kekuatan dan gunung batu keluputan, bahwa Engkau telah memelihara kami sepanjang kawal malam dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, biarkanlah kami mengalami perjumpaan Tuhan melalui pembacaan dan pewartaan firman-Mu. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema adalah kepada jemaat di Philadelphia. Ayat 7 katakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah. Beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang memeliharanya dalam hidup keseharian. Haleluya. Pagi hari ini kita boleh melihat kehidupan kita, bahwa apakah kita masih hidup dalam kasih persaudaraan. Philadelphia adalah kasih persaudaraan, dan ini menjadi satu bagian perjalanan hidup beriman yang dirasakan, yang diperhatikan oleh Tuhan. Sampai 2 kali Tuhan menuliskan lihatlah. Dalam pengertian bahwa melihatnya Tuhan ini bukan sesuatu yang seolah-olah sepintas melihat, tetapi Tuhan memperhatikan kedalaman hati kita, bahkan mengenal segala perjuangan, segala tantangan hidup, bahkan segala
peristiwa yang terjadi masa lalu, masa kini, maupun masa-masa yang akan datang. Menarik kalau kita bicara lagi tentang Philadelphia ini, karena ini dituliskan oleh Yohanes pada saat dia mengalami karantina. Dia dalam kuasa Allah, dia boleh ada di Pulau Patmos dan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Mengapa itu terjadi? Karena itu sesuatu pada waktu itu masyarakat, bahkan juga kehidupan beriman tidaklah mudah, tidak nyaman, dan selalu diintai oleh penguasa. Dan ada rasa yang tidak mudah yang berkecamuk dalam diri Yohanes, dan Tuhan datang kepadanya memperlihatkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Dan 7 jemaat menjadi representatif dari kehidupan umat beriman yang ada di seluruh dunia. Pengalaman iman selalu menunjukkan dinamika kehidupan. Dan dinamika kehidupan itu berbicara tentang satu pengalaman yang pasti semua orang, semua jemaat mengalami hal yang tidak mudah, sekalipun juga yang melegakan. Hal yang tidak mudah adalah ketika berbicara bahwa Tuhan telah membuka pintu. Menarik ya, hari ini kita boleh melihat dan juga mengalami ke belakang apa yang terjadi ketika pintu-pintu gereja, pintu-pintu persahabatan, kedekatan dikenakan jarak, dikenakan satu ketetapan bahwa tidak bebas terbuka. Pasti ada hal yang menggelitik kita. Mengapa? Kenapa kita tidak boleh beribadah ke gereja? Mengapa kita tidak memberikan kesempatan untuk datang bersyukur kepada Tuhan? Itu alasan yang selalu kita cari. Tetapi jujurlah di dalam hati kita, ketika masa-masa tidak mudah atau masa-masa yang tidak ada peraturan ketat dengan pintu-pintu gereja ditutup, apakah kita juga tetap beribadah kepada Tuhan, tetap memelihara persekutuan, persaudaraan? Kita hidup dalam kasih persaudaraan itu, karena firman-Nya mengatakan dia adalah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Nah, ini menarik karena firman di sini bukan firmannya pendeta, firmannya orang yang menyampaikan berkhotbah, tetapi dia mengatasnamakan, dia dipercayakan oleh Tuhan menyampaikan pesan yang kudus, pesan yang bukan sembarangan, yang dikatakan tidak sambil lalu, tetapi ini hal yang khusus, yang serius, yang memang menyangkut kehidupan yang tidak dapat ditawar oleh apapun dan oleh siapapun, tetapi oleh Allah yang maha benar. Kalau kebenaran Allah berarti tidak ada kesalahan. Kebenaran Allah dibuktikan bahwa pengalaman hidup beriman tidak selalu ditandai hal-hal yang menyenangkan. Dan tetapi di dalam hal-hal yang menyenangkan itu bukan berarti Tuhan lepas tangan. Tuhan tetap hadir dan bersama-sama. Bukan hanya hadir dan bersama-sama, tetapi dia merasuk ke dalam hati, pikiran, dan iman percaya kita. Dia mau bahwa kondisi dapat menghimpit. Bahkan apa yang kita lihat dapat membuat kita menjadi takut, redup, bahkan juga gelisah. Apakah ini, kapan ini akan berakhir? Mengapa Tuhan tidak bekerja? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa? Justru Tuhan menjawab doa kita. Doa kita, Tuhan katakan, kalau aku, nah itu kan, kalau aku, kata Tuhan, lihat aku telah memperhatikan kehidupanmu, aku tahu segala pekerjaanmu, aku telah membuka pintu. Nah, pertanyaan kita, kenapa Tuhan memakai pintu? Adalah satu
kesempatan bahwa kehadiran setiap orang dia sambut dengan sukacita oleh pemilik rumah. Dan Tuhan sebagai pemilik rumah yang utama, pemilik rumah untuk menyatakan niat baiknya mengundang setiap orang yang mau percaya, yang mau mengasihi Dia, yang sungguh katanya bahwa Allah yang begitu besar mengasihi isi dunia ini, tetapi Dia memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Bagaimana bisa percaya kalau hati kita tertutup? Kalau Tuhan telah membuka hati kita, maka tidak ada kekuatan kuasa yang lain yang akan merampas perhatian dan pengharapan kita kepada Tuhan. Lihatlah, juga dikatakan beberapa orang dari jemaat iblis. Kenapa disebut jemaat iblis? Adalah orang-orang yang dikatakan suka dengan kata-kata yang tidak benar, ataupun juga dengan sikap peribadahan yang tidak tertuju kepada Tuhan. Nah, ini dia. Kita boleh melihat bahwa kita telah masuk di rumah Tuhan, kita boleh merasakan kedekatan dengan Tuhan, tetapi apakah kita memang bersekutu dengan Tuhan? Kita memuji Tuhan dengan nyanyian. Apakah dengan nyanyian kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, atau kita menampakkan, memperdengarkan suara kita yang indah dan suara orang lain yang bernyanyi tidak begitu baik dan false. Dan inilah yang menjadi satu hal yang diperhatikan oleh Tuhan. Peribadahan kita ketika Tuhan telah membuka pintu untuk setiap orang datang mendekat kepada Dia. Pagi ini kita disapa untuk membuka pintu hati kita, karena Dia sedang berdiri di depan pintu hati dan mengetuk apakah ada orang yang membuka. Ketika Dia sudah membuka, mari kita lihat. Ternyata ini adalah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, untuk menunjukkan kehidupan persahabatan, kasih persaudaraan itu dinyatakan. Dan yang Tuhan ingatkan lagi, ketika kita masa bodoh, kita apatis, kita kompromi, kita tidak mau tahu dengan apa yang terjadi, dan kita berpikir bahwa Tuhan turut bekerja sementara Tuhan tidak ada di dalamnya. Nah, ini yang mengerikan, bukan? Di hari Jumat ini mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan memasuki gerbang masa raya Natal. Dan Natal adalah kelahiran Tuhan. Apakah kita juga mempunyai sikap dan peduli kita bahwa Tuhan melihat kita, pelayanan kita, ibadah kita, ketekunan kita, kesetiaan kita, bahkan juga kasih kita satu terhadap yang lain. Sungguhkah kita telah melakukan hal-hal baik itu yang menyenangkan hati Tuhan? Pertanyaannya, tetapkah kita bertahan dalam ketaatan? Ketika lingkungan di sekitar kita diperhadapkan dengan perilaku dan sikap ketidaktaatan, bahkan pemberontakan. Kita belajar dari kitab Wahyu bahwa kasih persaudaraan adalah identitas. Bagaimana kita menjadi orang yang mau bertahan, yang mau mengandalkan Tuhan. Pergumulan tetap ada, tantangan hidup tetap ada, tetapi jangan menyerah. Tetaplah kita melihat dan merendah, mengandalkan kuasa Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Dia tetap melihat kita. Dia tetap memperhitungkan keyakinan percaya kita, iman kita, tetapi juga harus hidup dalam pelayanan, melayani satu terhadap yang lain. Sungguh-sungguh menyatakan bahwa apa yang kita buat ada Tuhan, dan Tuhan memperhatikan kita. Tetaplah tekun, biarpun di sekitar kita menekan kita untuk tidak tekun, tetapi Dia, Tuhan yang maha peduli, Dia tetap memperhatikan kita. Sehingga pagi hari ini marilah kita tetap melakukan segala aktivitas kita dengan satu sikap melayani, bahwa nama Tuhan dimuliakan, bahwa kita menyenangkan hati Tuhan, dan peliharalah kasih persaudaraan itu, karena Dia Allah yang senantiasa menyukai orang yang hidup dalam persekutuan persaudaraan di dalam Tuhan, agar namanya dimuliakan. Ini Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapak, jikalau pada pagi hari ini kami terjebak pada situasi dan kondisi, mungkin kami sudah memilih condong untuk melakukan pemberontakan di dalam hati kami, bahkan juga memusuhi saudara kami. Engkaulah firman yang kudus, yang benar, yang membuka, menyingkapkan rahasia ilahi, agar di tengah-tengah ancaman dan kehidupan, tantangan hidup sekaligus perjuangan, Engkau sesungguhnya melihat. Lihatlah kami Tuhan yang tertunduk pada pagi hari ini. Kami membawa seluruh harapan kami, bahkan juga ketakutan yang sementara kami dengar dengan berita-berita yang datang silih berganti. Engkaulah Tuhan yang maha melihat. Lihatlah Tuhan ketika badai kehidupan yang ada di sekitar kami dengan COVID-19 dan variannya yang kami dengar pada gelombang ketiga nanti akan datang. Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu yang tetap berseru kepadamu. Ataupun juga saat ini untuk setiap Bapak Ibu yang mengalami badai kehidupan yang menghimpit mereka, lihatlah Tuhan. Janganlah diam, bukalah hatimu Tuhan, bukalah hati kami untuk tetap melihat kebaikan Tuhan yang senantiasa menjadi perlindungan kami turun-temurun dan memperhitungkan segala pelayanan kami, bahkan ketekunan kami tidak menjadi sia-sia. Berkati MNC dalam tugas-tugas yang tidak mudah, bahkan pengaturan waktu, jadwal, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, topang mereka senantiasa, supaya mereka pun boleh merasakan menjadi saluran berkat. Kasih persaudaraan Tuhan disebarkan dan Engkau dimuliakan. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.